Bayangkan suasana pertengahan Agustus 2025, saat sebagian negara ASEAN sibuk memikirkan bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak makin melemah, Indonesia justru menjadi pusat perhatian internasional. Puluhan perusahaan dari Tiongkok berbandong-bandong datang, membawa miliaran dolar untuk menanamkan investasi di tanah air. Dari kawasan industri Subang Smartpolitan di Jawa Barat hingga kawasan industri di Jawa Tengah, arus masuk modal asing ini mengguncang tatanan regional. Alasan utamanya sederhana namun strategis. Tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya 19%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif barang dari Tiongkok yang bisa menembus 30% lebih. Bagi perusahaan Tiongkok, membuka pabrik di Indonesia adalah jalan pintas untuk masuk pasar Amerika, sekaligus menikmati pasar domestik Indonesia yang besar. Hasilnya, dalam 6 bulan pertama tahun ini, investasi dari Tiongkok dan Hong Kong melonjak lebih dari 8,2 miliar dolar. Angka ini bukan main-main, bahkan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah modern hubungan bilateral kedua negara. Kawasan industri di Subang sampai disebut kewalahan menerima permintaan. Banyak investor datang dengan sikap urgen, meminta tanah, gudang, dan pabrik siap pakai. Semua dalam tempo singkat. Tidak heran, harga lahan industri melonjak antara 15 hingga 25% hanya dalam setahun. Sebuah rekor tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Fenomena ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan pergeseran gravitasi ekonomi regional. Langkah Tiongkok masuk ke Indonesia juga membawa dimensi geopolitik yang signifikan. Tidak hanya soal manufaktur, tapi juga soal hilirisasi nikel, baterai, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, bahkan ekonomi digital. Indonesia kini menjadi semacam pion strategis dalam papan catur besar antara Tiongkok dan Amerika. Bedanya, kali ini pion tersebut bukan sekadar objek, melainkan sudah naik kelas menjadi pemain utama yang bisa menentukan arah permainan. Fenomena ini mengguncang tatanan ekonomi regional. Malaysia mulai resah, media-media lokal ramai mempertanyakan, mengapa arus modal besar itu tidak masuk ke Kuala Lumpur atau Johor? Ada yang menulis dengan nada getir bahwa Indonesia kini merebut panggung, sementara Malaysia hanya menjadi penonton. Beberapa kalangan bisnis di negeri jiran bahkan mengeluh, infrastruktur industri Malaysia makin tertinggal, sementara Indonesia berhasil memoles dirinya dengan kombinasi insentif, pasar besar, dan stabilitas politik yang relatif kuat. Singapura pun mulai merasa posisinya sebagai pusat bisnis tergeser. Betul, mereka tetap menjadi hub finansial. Tapi ketika pabrik, gudang, dan industri padat karya memilih Indonesia, Singapura hanya kebagian peran sebagai perantara, bukan lagi pemain utama. Sementara Thailand, meski punya industri otomotif mapan, kini terancam kehilangan momentum karena Indonesia menawarkan biaya produksi yang lebih rendah, plus pasar domestik yang jauh lebih besar. Dampak sosial dan ekonomi di dalam negeri pun mulai terlihat. Kota-kota industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah mendadak ramai, hunian meningkat, sekolah dan fasilitas publik mulai menyesuaikan diri dengan jumlah pekerja baru. Peluang lapangan kerja meningkat signifikan, tetapi tantangan juga muncul, seperti tekanan pada infrastruktur dan kebutuhan perumahan bagi tenaga kerja asing maupun lokal. Pemerintah merespons dengan program pembangunan infrastruktur cepat, perbaikan transportasi, dan pengembangan kawasan industri terpadu agar momentum ini tidak sia-sia. Selain itu, Indonesia juga mulai menjadi titik fokus diplomasi ekonomi global. Perusahaan-perusahaan internasional kini memperhitungkan Indonesia sebagai hub strategis untuk rantai pasok regional. Pemerintah aktif memanfaatkan momentum ini dengan memfasilitasi kerjasama antara investor asing dan UMKM lokal, sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya mengalir ke kota industri, tapi juga tersebar ke sektor usaha kecil dan menengah. Transfer teknologi dan know-how menjadi salah satu kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi murah, tapi juga menjadi pusat inovasi industri baru. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa momentum ini adalah peluang emas. Jika dimainkan dengan benar, Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang bukan hanya menguasai ASEAN, tapi juga menancapkan pengaruhnya di panggung global. Strategi cerdas yang diterapkan bukan hanya menawarkan tanah atau tenaga kerja murah, tapi juga mendorong transfer teknologi dan hilirisasi. Keuntungan yang masuk ke Indonesia bukan hanya berupa lapangan kerja, tapi juga kemampuan industri baru yang bisa membuat negeri ini naik kelas menjadi negara industri maju. Indonesia kini berdiri sebagai pusat gravitasi ekonomi kawasan. Negeri yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi pusat perhatian dunia. Perusahaan global kini memahami bahwa jika ingin masuk pasar Asia Tenggara, harus memperhitungkan Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Thailand
yang dulunya menjadi tujuan utama investasi, kini hanya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Dengan momentum ini, peluang untuk memperkuat sektor strategis seperti baterai kendaraan listrik, energi baru terbarukan, teknologi digital, dan industri padat karya terbuka lebar. Indonesia tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pengetahuan, teknologi, dan jaringan global. Dalam 1 dekade ke depan, Indonesia berpotensi menjadi pusat manufaktur dan teknologi regional, sekaligus pemain utama di ekonomi global. Yang menarik, transformasi ini juga memengaruhi persepsi investor. Indonesia dianggap lebih stabil, lebih cepat beradaptasi, dan lebih proaktif dibanding tetangga-tetangganya. Hal ini membuka pintu bagi proyek inovatif, seperti industri kendaraan listrik, digital economy, dan green technology, yang sebelumnya sulit masuk karena risiko politik atau regulasi yang tidak pasti. Indonesia sekarang bukan sekadar pasar, tetapi juga mitra strategis yang bisa menentukan arah permainan di kawasan. Untuk itu, mari kita dukung kebijakan yang pro-investasi, pro-industri, dan pro-teknologi, sambil memastikan manfaat ekonomi menyentuh masyarakat luas. Masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan kita semua. Dan momentum ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu menentukan arah permainan di Asia Tenggara dan dunia.